No, ini itu kita nopo. Ini nggak kena apa lagi sama musuh. Nah, cara-cara mengusulnya itu aku aplikasi sungguh banget orang aplikasi search engine ini Pak Allah. Saya Kalau starting dari pikir. Tapi ya, ini pas node kakaknya dong. Jadi kok ini seberapa? Ganti apa? Kayak gimana prosedurnya kayak Prosedurnya mobil mesin. nah yang caranya beli kan segini kan yo nila tuh. Jadi apa datangan lu nggak jalur itu iki kok. Udah tak cancel sih kok. Itu loh, dia mlebu di TKS kok. Soalnya apa mati deh? Udah nyambung no mana? Oh, diskonektif nih no. 186 502 Bisa Mas? Iya. Saya iki lho ngecek anu. Dia mlebu di TKS kok di nonaktifno sih. Iya maksudnya. Oh, tidak. Bener. Keterangan tidak. Ya, pengajuan ini berarti ya. Ya ora iso kapan-kapan ora iso piye. Tidak keterangane nang ngono kok. Piro? 15. Wah. Ini bisa dulu. Yang KTP. Ngono ya biasane mbok jaluk nomor din sik. Iya, aku tuh gak ngedompet kan. Nang ngedompet itu santai aku. Ini jam sosok. Ini gopo. Ceklekno sik lek. Apane? Salone. Ya. Nih mangkok. Iya, enggak pernah satu kono. Halo Mas Topeng. Ya. Bang Kabul.
Mohon sehat Pak Oyo. Tes. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, apakah bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah jelas Mas. Gas. Jelas, jelas Mas. Suaranya yang keras, Mas. Mas Kabul. Maskernya rangkap 5 ya. Iya, Maskernya rangkap 5. Dereng dikumpul, Pak. Dereng dimulai tapi pada masuk. 15 menit lebih awal Pak Topik. Oke Pak, benar Pak, terus lebih awal lebih baik daripada telat ya Pak.
Iya, mau isi ya wis iki dimoto to. Hai. Halo, siapa itu? Dalam. Geyer. Mumpung belum mulai, bisa ngobrol dulu enggak apa-apa. Nanti kalau sudah mulai jemput. Onje, Pak. Ya, Pak. Jempol apa yang dikatakan jempol? Kalau dari jempol katanya sama Matan bulu dia bilang kalau anak itu masa depan tidak cerah. Kecamatan Jadi Polupuan. dia bilang apa? Namanya dia bilang adalah masa depan cerah. Pino. Pino. Apa kuwi? Semua tidak di sini. Juga aku pengen tulis namanya. Oke, M-A-M-A. Mama. Air matanya berlinang. Sebenarnya udah bisa dimulai deh topik. Bapak udah siap? Iya Pak, siap. Mohon Pak Admin untuk stop share screen-nya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Bapak Ibu pengelola kepegawaian di lingkungan Kabupaten Gerobokan. Ini sudah hampir jam 1 lebih. Segera kita mulai acara rapat sosialisasi aktivasi akun MySAPK pada hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu pengelola. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Bapak Padma Saputra yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Bapak Trias MM, dan yang kami hormati juga seluruh peserta pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Gerobokan ini, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, rahmat hidayah dan inayahnya, kita bisa berkumpul walaupun secara virtual, tidak mengurangi rasa khidmat dalam
acara kali ini. Yang kemudian, kenapa ada sosialisasi kali ini? Karena yang sudah kita laksanakan kemarin yaitu undangan untuk surat edaran aktivasi akun MySAPK, banyak yang berkembang dinamikanya, kemudian banyak persepsi yang bercabang dan banyak persepsi yang kemungkinan harus disatukan, samakan persepsinya, maka kita harus adakan sosialisasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mohon arahan dan sambutannya dari Bapak Kepala Badan, Bapak Patma Saputra, SOSMEM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar ya semuanya ya? Sampun Bapak, sampun. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pengelola kepegawaian di siang hari ini. Di siang hari ini yang mungkin sudah waktunya istirahat, namun kita undang karena padatnya acara hari ini tadi, di sela kepadatan teman-teman kami juga, teman-teman kami seperti yang tahu, teman-teman kami di Renbang harus mempersiapkan selain juga formasi, juga persiapan untuk seleksi CPNS ini. Namun setelah itu kami agendakan selain yaitu berkaitan dengan MySAPK atau perbaikan data. Teman-teman semuanya, pengelola pegawaian semuanya, sekali lagi satu terima kasih. Dalam agenda ini yaitu intinya adalah nanti kami informasikan berkaitan dengan pemutakhiran data mandiri, bahwa data itu adalah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab kita sendiri. Karena yang tahu data adalah siapa? Kita sendiri. Nah, BKN juga membuat nanti juga akan sejalan dengan apa yang kita lakukan juga dengan BKN, yaitu pemutakhiran data mandiri ASN, yaitu proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan data yang valid. Itu adalah harapan dari kami. Kenapa ini kita informasikan? Karena jangan sampai karena kita tadi setiap harinya data yang kita minta pengelola pegawaian. Data dulu di mana? Nah inilah tentunya dengan ini nanti kita sudah semuanya dengan MySAPK ini harapan kami semua karena ini adalah wajib bagi semua ASN. Hampir sama kalau dulu pernah tahun 2003 seperti PUPNS. NIP kita jadi 9 digit menjadi 16 digit sekarang ini. Nah ini juga peremajaan data adalah memvalidkan data banjir semua melalui sistem. Kalau dulu melalui kertas, sekarang melalui teknologi di era pandemi ini melalui MySAPK, yaitu aplikasi yang berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional yang ada di BKN. Bapak-Ibu semuanya, kita tahu bahwa ini adalah wajib, tentunya berdasar pada putusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara secara elektronik. Seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa saat ini ASN itu ada dua, tidak hanya PNS, namun juga ada P3K. Dan P3K digerobokan saat ini sudah ada sekitar 474-an itu. Yang ada yang meninggal 3 orang. Dan kita syukuri bahwa kita semua sampai dengan hari ini diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti Zoom ini. Terima kasih, selalu mentaati protokol kesehatan. Bapak-Ibu semuanya, tentunya dengan PNS yang ada di Indonesia ada 4 jutaan, maka dibagi
dibagi per wilayah. Untuk gerobokan nanti untuk pemutakhiran data mendapatkan waktu yaitu 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. Sekali lagi, 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. Nah, di selama ini maka para ASN wajib untuk memutakhirkan data. Data-data apa yang perlu disiapkan, nanti teman kami akan menginformasikan pada panjenengan. Kira-kira apa persiapan sekarang agar nanti besok pada saat tanggal 15 September bisa mengisi data-data pribadi panjenengan. Dan ini bukan lagi tugas pengelola kepegawaian, tapi tugas ASN masing-masing. Sekali lagi, tugas ASN masing-masing. Jadi apabila tidak mengisi, tentunya ada punishment-nya, ada sanksi. Sanksinya apa? Yaitu tidak akan dilayani berkaitan dengan pelayanan kepegawaian. Pelayanan kepegawaian apa? Banyak sekali. Ada kenaikan pangkat, ada pensiun, ada berkala, ada lain-lain. Maka semuanya tidak akan dilayani oleh BKN. Itu adalah sanksi yang akan diberikan apabila para ASN tidak memperbaiki, tidak memutakhirkan data. Jadi nanti dari hasil ini nanti akan ada YouTube-nya. Ini baru error, nanti akan kita kirimkan pada Bapak Ibu semuanya untuk disampaikan pada semua ASN yang di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Jadi pada prinsip adalah pemutakhiran data adalah tanggung jawab masing-masing ASN. Kalau mau di backup oleh pengelola pegawaian silahkan, tapi pada prinsip kami tidak memerintahkan. Karena ini adalah tanggung jawab ASN masing-masing untuk memperbaiki data. Saya kira itu, dan saya informasikan sedikit juga bahwa untuk seleksi CPNS yang juga ada yang kita kelola bidang Renbang itu, maka untuk mempersiapkan bagi teman-teman mungkin ada di keluarga Bapak Ibu semuanya yang belum vaksin, karena syaratnya harus sudah vaksin pertama. Juga nanti pada saat berangkat harus melalui rapid antigen atau swab. Monggo bagi teman-teman semuanya yang punya keluarga yang belum menyangkan CPNS, silahkan datang apabila daerah timur, silahkan datang di Rumah Sakit Universitas Pendowo, yang sebelah di Rumah Sakit Ki Ageng Selo, yang sebelah barat tuh Rumah Sakit Universitas Pendowo, yang di tengah datang di Dinas Kesehatan besok hari Senin. Itu kalau ada, silahkan untuk kita fasilitasi untuk mengikuti vaksin. Itu adalah bagian langkah-langkah kami untuk membantu teman-teman yang akan mengikuti CPNS. Jangan sampai kalah sebelum berperang, itu harapan kami. Dan disibukkan itu juga nanti bagi instansi terkait juga, formasi ke depan kami sudah mulai menyusun formasi 2022, kami sudah diminta Menpan kembali, yaitu mungkin untuk lingkungan dinas pendidikan, lingkungan dinas kesehatan, lingkungan pertanian, untuk bisa menyusun sesuai dengan kebutuhan dan yang ada tenaga honornya, karena P3K adalah nanti dari honorer. Saya kira itu, saya terlalu panjang lebar, nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh teman-teman kami berkaitan dengan SAPK, kesulitannya apa, data apa yang disiapkan, agar semua harapan kami adalah jatah waktu yang telah ditentukan tadi, yaitu tanggal September Oktober tadi, dapat diikuti secara 100% oleh pemerintah Kabupaten Gerobokan, jangan sampai ada sanksi, yaitu sanksi yang tentunya kami nggak ingin, dan harapan kami adalah dari waktu tentukan, saya kira sudah cukup untuk PNS kita yang Gerobokan sekitar 8 ribuan. Setelah itu, terima kasih. Semoga menjadi perhatian untuk berkaitan MAI SAPK ini. Tidak usah coba-coba tidak mengisi. Mungkin kecuali yang sudah pensiun dalam
dalam waktu ini mungkin tidak ada masalah, namun yang belum pensiun untuk segera mengisi, nanti jangan sampai pelayanan kepegawaian tidak dapat kami layani. Saya kira itu, terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan pada tim untuk memberi jelasan pada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan atas arahan dan sambutannya. Yang perlu kita garis bawahi bersama adalah PDM ASN ini atau pemutakhiran data mandiri ini adalah tanggung jawab ASN masing-masing. Dengan Bapak Ibu semua sebagai pengelola kepegawaian, mohon untuk disampaikan, untuk ditekankan kepada Bapak Ibu ASN yang ada di instansi unit kerjanya masing-masing. Dan kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk link YouTube, karena kami sudah share ke media sosial juga untuk link YouTube-nya, mohon maaf sekali ada kendala teknis, mohon untuk disampaikan juga kepada ASN di lingkungannya masing-masing. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pegawai, Bapak Triagung Eskom MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Lama tidak jumpa. Salam sehat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah, ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Zoom ini dalam rangka untuk kegiatan aktivasi MAEK-SAPK dan PDM. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh pimpinan ya, teknisnya seperti apa, dan sudah 70% ya Dik, Bapak ya? Ya, alhamdulillah untuk aktivasi MAEK-SAPK kita pemerintah Kabupaten Grobogan di angka 70%, Pak. Bulan 70%. Harapan kami sesuai surat Pak Sekda, harapannya nanti hingga 31 Agustus semua sudah aktivasi semua, tidak ada masalah, sehingga nanti teman-teman tinggal persiapan untuk tahapan berikutnya adalah dokumen ataupun melaksanakan pemutahiran dokumen mandiri. Ini coba kami sambil share screen. Sekalian tadi menambahi yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Jadi terkait untuk CPNS tadi, untuk persyaratan bahwa harus vaksin, tadi sudah disampaikan ada 3 titik lokasi. Nanti kami baru menyiapkan ya, ini jadi harapannya nanti biar tidak berkerumun, nanti teman-teman ini baru menyiapkan linknya, nanti kami lewat IG-nya BKPPD Grobogan, bagi mungkin yang punya keluarga dan anak ataupun keluarga yang memang belum vaksin, tapi ini khusus untuk peserta CPNS, jadi nanti syaratnya harus membawa kartu peserta, dan nanti mendaftar di linknya, nanti ada link Google Form, nanti ada semacam link lagi, acaranya akhirnya hari Senin ya, hari Senin besok, jamnya menyesuaikan, nanti tinggal pendaftaran, jadi nanti kita buka pendaftarannya itu, nanti kita bagi lagi, setelah nanti, milih lokasi di mana, milih lokasi di Kertas Pendowo, atau di Ki Ageng Selo, atau di Dinas Kesehatan. Setelah nanti Jumat, mungkin nanti kita closing, atau Kamis sore, nanti kalau ini udah itu, Kamis malam kita closing, Jumat nanti kita share jadwalnya, jam berapa untuk berangkat ke sana, biar nanti tidak ada penumpukan massa. Kira-kira seperti itu. Nanti kok Dino Iki atau Dino Senin langsung berhubung ke Dinas Kesehatan atau ke rumah sakit kasihan nanti ya. Jadi nanti coba, nanti ini karena kita masih juga persiapan ini dan juga tadi juga rapat CPNS, nanti segera kami upload linknya dan mekanismenya lewat KPPD. Itu untuk CPNS ya. Terus selanjutnya ini kita udah aktivasi akun ini, teman-teman di sini saya yakin sudah aktivasi semua.
Jadi kebetulan memang sekarang mekanisme dari tampilannya sudah keluar ya, share screen-nya ya. Jadi nanti, halo? Sudah keluar, Pak. Jadi nanti memang sekarang metode dari BKN ini dia karena pastinya nanti pengalaman PUPNS tahun 2015 itu ketika dibuka bareng-bareng, 3 bulan dibuka bareng-bareng di semua daerah itu overload, bandwidth-nya penuh. Nah ini sekarang di model skema pembagian ada 3 waktu, katakanlah provinsi mungkin kemarin sudah bulan kemarin sampai nanti September. Gerobokan dapatnya tadi yang disampaikan Finance pertengahan September sampai hanya sebulan. Jadi setiap kabupaten atau setiap instansi hanya dapat jatah waktu untuk pemutakhiran data sebulan, karena nanti bulan berikutnya untuk kabupaten kota lain sehingga bandwidth-nya tidak bisa terjaga, tidak overload. Jadi memang SAPK ini semua ya nantinya untuk pelayanan kepegawaian kedepannya bisa akses ke sini semua. Saat ini yang baru berjalan kan di KP, pensiun, gitu. Alamatnya MySAPK BKN.go.id. Nah, ini kemarin banyak sekali pertanyaannya ketika mau aktivasi ataupun login. Jadi sebenarnya kan usernya sudah ada ini karena teman-teman sudah ada di sini. Sehingga caranya adalah harus menggunakan NIP, kemudian email yang bisa diakses, karena nanti klik klik lupa password, nanti nomor token akan dikirimkan ke alamat email yang dibutuhkan. Dan yang terjadi ini seringnya adalah teman-teman kadang lupa email ini saya tak gua ya. Nah itu kemarin di surat sudah bisa melalui helpdesk kami, jadi kami menyediakan helpdesk bantuan untuk teman-teman yang lupa password, lupa emailnya apa atau emailnya ganti lagi. Hanya karena emailnya ganti nggak bisa masuk tokennya. Yang terjadi kemarin biasanya seperti itu. Jadi aksesnya seperti ini. Aksesnya ini adalah buka aplikasi MySAPK, kemudian klik lupa password. Setelah itu ada token dari email untuk aktivasi MySAPK, login, dan masuk MySAPK. Setelah masuk, ini belum bisa diapa-apakan saat ini. Nanti tanggal 15 nanti bisanya. Jadi ketika sudah lupa password nanti, kita cek email dan masukkan token. Kemudian juga jangan lupa diganti ya, diganti passwordnya. Jadi setelah mendapat token tadi baru, terus kemudian bisa di reset lagi email apa passwordnya. Jadi kan terserah nanti passwordnya Bapak Ibu sendiri yang mengingat-ingat. Jangan sampai saat ini hilang passwordnya apa. Nanti pas tanggal 15 ini passwordnya tak gawe apa ya. Jangan buat yang susah-susah, buat aja yang gampang tapi memang tidak bisa dikenali orang lain. Nah ini kemarin dari teman-teman ini ketika melayani WA ataupun ada masukan teman-teman, kami mohon maaf apabila di dalam kadang karena gini, bukan masalah di kami, karena sistemnya ini kan kami harus menginputkan dan menginjek di SAPK, sedangkan SAPK-nya sendiri kadang trouble, sehingga kadang butuh waktu sabar, dan untuk datanya itu kadang tidak real time dia, itu tidak real time, jadi bisa jadi menunggu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Ini rata-rata kendala yang ditemui seperti ini, ada email yang digunakan berbeda, setelah mengisikan bitly kok masih belum bisa aktivasi, kemudian sudah bisa reset password, tapi saat digunakan untuk login, username dan password tidak sesuai, padahal sudah benar. Nah, ini nanti teman-teman lihat terus token tidak valid, token tidak terkirim. Ini kemudian sudah reset password, sudah terima token, lupa email, tapi belum ada jawaban. Nah, atau
sudah saat mau reset password email salah atau tidak sesuai. Karena kemarin katanya dari info dari penggawa BKN, prakom BKN ini, kalau passwordnya itu ada karakter, itu katanya lama, nggak tahu sistemnya, katanya ini sistemnya kan juga, karena memang diakses oleh seluruh Indonesia ya, jadi kalau ada karakternya malah, padahal kalau kita buat password kan sebenarnya yang ada karakternya kalau bisa. Jadi buatlah cuma angka sama huruf. Kemarin ada saran seperti itu. Ini solusinya ini, gunakan email yang bisa diakses. Karena token akan dikirimkan ke alamat email. Ketika sudah isi Bitly, tunggu 24 jam. Baru akses kembali. Karena tadi servernya ya tidak real time. Kemudian masukkan NIK, lalu email yang aktif, lupa password untuk mendapatkan nomor token. Kalau nggak bisa, dicoba dulu uninstall aplikasi MySAPK-nya. Bisa melalui Android MySAPK atau bisa langsung melalui Google Chrome webnya MySAPK.bkn. Terus kemudian ini kalau masih belum bisa lagi, mungkin kemarin waktu ngirim ke Bitly itu, emailnya itu salah karakter gitu loh, salah huruf aja. Misalnya harusnya @yahoo.com itu malah isinya Yahoo. Atau mungkin s.taufik, tapi dia langsung s_taufik atau seperti apa, itu kadang banyak ini yang terjadi, salah, emailnya salah, dikirim ke misalnya memang, Pak ini email yang baru, tapi emailnya salah, lah kan nggak akan nyampe gitu, itu sering terjadi. Token tidak valid karena sudah kadaluarsa. Nah, nanti kalau belum bisa, hubungin lagi penanggung jawab yang ada di surat ini apa. Kemarin surat edarannya kan ada teman-teman, ada Mas Friska, ada Mbak Nova, ada Mas Fadul dan juga Mas Mahil nanti. Itu penggawa-penggawa yang luar biasa, mereka 24 jam gitu, nggak tidur karena dihubungi token, Mbak token, Mas token. Itu pemutahiran data mandiri nantinya. Ya ini kayaknya udah pernah semua ya. Apa itu pemutahiran data mandiri? Ini adalah proses permajaan data untuk menunjukkan data akurat ya. Nantinya akan menjadi CASN. Kemudian siapa PNS dan P3K. Ini kok ada sebentar. Kemudian apa saja data yang dimutakhirkan? Ada data personal, ya. Ada data personal, itu data informasi mengenai biodata PNS itu sendiri. Kemudian juga ada riwayat SKP, ada riwayat nantinya disertai data dukung. Jadi nanti yang wajib ini, karena PDM ini kita BKN kepingnya dalam waktu yang singkat, dia kepingnya data terbaru. Jadi yang dibutuhkan yang utama-utama dulu. Ada data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan diklat, kursus, kemudian SKP itu 2 tahun terakhir, penghargaan, pangkat dan golongan ruang, kemudian riwayat keluarga, peninjauan masa kerja, serta pindah instansi kalau ada, dan CLTN itu cuti di luar tanggungan negara jika ada. Kemudian riwayat CPNS ataupun PNS dan riwayat organisasi. Jadi yang tanda bintang ini yang wajib dimutakhirkan ya. Jadi kalau memang ada wajib dimutakhirkan. Kemudian ini ada data personal, ada riwayat diklat. Nah, pertanyaannya pasti nanti muncul. Data apa yang harus di-upload ketika usul PDM itu apa saja sih?
Jadi kalau profil itu dokumennya nggak ada. Jadi nanti kan dokumen itu apa saja sih, profil itu apa saja? Ada nomor telepon, ada nomor email, ada alamat rumah, itu profil kan gitu. Itu kan tidak ada dokumen yang perlu diunggah. Jadi nanti tinggal mengentry atau menginputkan apa yang ada dokumen terbarunya. Nah, kemudian pangkat atau golongan. Ini yang diunggah wajib itu SKKP terakhirnya. Jadi kalau misalnya SKKP 3D, ya berarti SKKP 3D-nya. Bagi yang sudah kemarin barusan KP, kami yakin datanya akan, kalau KP ini saya yakin update semua. Insya Allah semua update lah, semua ASN. Nah, tinggal nanti dilihat nomornya, kalau ini KP yang lama-lama, misalnya golongan 4 aneo, mungkin kan ada yang guru sudah KP tahun 2000-an, mungkin ada. Sejak tahun 2000 sudah 4A, dan sampai sekarang juga masih 4A. Nah, itu kadang mungkin datanya kurang valid, entah nomor SK-nya, entah apanya, diperbarui sesuaikan dengan dokumen fisiknya, dan diunggah SKKP aslinya. Tuh. Kemudian per TKP ini tidak ada, teman-teman pasti tidak punya, karena yang punya per TKP yang mungkin bidang mutasi, ya. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini wajib, nanti ada ijazah, ada transkrip, dan juga SK. Pencantuman gelar ini opsional kalau memang belum nempel di KP. Kalau sudah nempel di KP ya tinggal ijazah sama transkripnya. Dokumennya biasanya nanti riwayatnya sudah ada, atau istilahnya isiannya sudah ada, cuma mungkin kadang belum lengkap. Jadi misalnya S1 apa itu sudah ada, cuma mungkin nomor ijazahnya belum ada, atau yang data yang lainnya belum komplit. Itu nanti datanya dikompleti, kemudian diuploadkan dokumen pendidikannya. Yang lainnya sama aja, ada jabatan. Ini jabatan yang wajib SK pelantikan. SPP-nya atau surat pelantikannya opsional. PMK, apa itu PMK? Banyak yang tanya nanti. Peninjauan masa kerja bagi yang punya. Kalau nggak punya gimana? Ya nggak usah. Lah kok ada Pak, di kolom saya kok ada PMK-nya. Ini nanti teman-teman honorer pasti tanya. Pak, di kotak PMK itu ada datanya saya. Terus ini saya uploadkan apa? Kalau memang teman-teman di kolom PMK-nya ada isiannya, tapi tidak punya SK PMK atau tidak mengajukan SK PMK, uploadkan SK CPNS. Itu karena biasanya pas SK CPNS masa kerjanya sudah diakui, waktu itu honorer-honorer seperti itu. Jadi ada yang sudah langsung diakui ketika pas CPNS, ada yang setelah PNS mengajukan PMK. Kemudian CPNS, SK CPNS atau SK PNS ini pasti wajib ya. Diklat khusus, ini sertifikat, ini kayaknya hanya satu yang terakhir. Kemudian keluarga, hanya satu data ya. Jadi diklat banyak, diambil yang paling utama, yang paling memang tentang profesi teman-teman, misalnya ini paling krusial, baru memang kemarin baru sertifikat pendidik gitu misalnya, ya berarti masukkan itu, atau mau baru setelah diklat pengadaan barang jasa, atau mungkin baru diklat PIN. Nah itu masuknya ke sini karena paling terakhir apa? Yang diklat sebelumnya tidak perlu dimasukkan, hanya satu yang paling utama. Kemudian keluarga. Kartu keluarga ini bisa lebih dari satu data karena ada orang tua, ada kakak, ada akte. Yang wajib surat nikah dan akte kelahiran. Kalau memang bisa ya semuanya, sak kakak sama akte kelahiran. Sewaya-waya sampai butuh kan juga bisa ngambil kan gitu. Tapi kalau surat nikah sama akte kelahiran wajib bagi yang memang anaknya berapa ya sesuai nanti akte kelahirannya sesuai jumlahnya. Kemudian SKP, ini dokumentasi KP ini tadi diminta 2 tahun kayaknya. Kemudian penghargaan, ini juga sertifikat penghargaan wajib. Nah, ini pertanyaan lagi, ya Pak, saya nggak ada penghargaan. Ya kalau nggak ada ya berarti kosong datanya. Tapi ketika nanti datanya diisi berarti wajib.
kemudian organisasi, SK organisasi. Jadi kalau nanti teman-teman menginputkan data organisasi saya mengikuti organisasi ini, gitu. Nah, SK organisasinya juga harus diuploadkan. Jadi nggak cuma nulis misalnya tergabung dalam organisasi misalnya apa KONI lah, atau mungkin apa itu nanti PGRI gitu misalnya, atau ID itu kan di sana SK organisasinya ada. Kalau tidak ada dokumen pendukungnya lah kan verifikasinya bagaimana nanti. Kemudian CLTN ini CLTN jika ada ya, jadi ada penetapan, perpanjangan dan pengaktifannya harus ada semua. Cuti di luar tanggal negara ini ada tapi nggak begitu banyak di gerobokan. Jadi ini teman-teman mulai mungkin hari ini sampai nanti tanggal 16 itu mohon disampaikan kepada seluruh ASN ini nanti menyiapkan dokumen ini. Ini yang pertimbangan teknis ini nggak perlu ya, karena ini nggak punya pasti. Ini kira-kira seperti ini. Terus kemudian pasti ada yang tanya, yang hilang gimana? Yang asli hilang bagaimana? Kan seperti itu. Kalau yang asli hilang, dokumen untuk datanya sudah tersimpan di riwayat, nanti dokumen penggantinya jika tidak ada, ya, jika tidak ada, ini ada fotokopi legalisir di SDM, ya. Kalau pangkat keturunan, nah, hilang surat keterangan dari BKD. Tapi biasanya kalau hilang nggak mungkin ya SK pangkat. Ini biasanya hilangnya di bank. Nanti tinggal minta bank. Biasanya hilangnya di bank juga. Karena lebih aman ya. Kalau di bank kayaknya nggak pernah hilang. Gitu. Saya cari di mana kok nggak ketemu gitu. Juga ini lali sekolahan gitu. Kemudian pendidikan. Pendidikan sama intinya. Diusahakan nanti jangan sampai ini ya, karena nanti ketika kenaikan pangkat ini yang diminta sebenarnya asli semua. Ini kalau sampai legalisir atau ini biasanya kalau bagi yang ini loh apa, yang jauh, bagi yang memang sudah sekolahnya sudah lama-lama, katakanlah tahun berapa itu memang kan barangnya asli hilang mungkin, katakanlah tahun kuliah tahun 90-an atau apa mungkin. Hilang sudah susah lah. Ini nanti tinggal nyarinya seperti ini. Tapi kalau yang baru-baru saya yakin pasti ada. Kemudian SK jabatan ini sama bisa legalisir. Prinsipnya gitu ya. Jadi semua dokumen tadi ini ada PMK, SK CPNS, kemudian diklat, SKP. Kami tidak menyarankan untuk fotokopi legalisir. Karena pasti ketika kenaikan pangkat teman-teman di BKN akan verifikasinya lebih lama kalau bukan dokumen asli. Tapi kenyataan di lapangan seperti yang terjadi di kemarin-kemarin itu kadang memang entah ada nanti kebakaran, entah nanti apa kan tidak dipungkiri. Ini sudah kita bebas bahwa memang ya sudah kalau memang sudah tidak ada. Terus kemudian dilampiri surat keterangan. Ya, harus ada surat keterangannya, nanti bisa diunduh di sini. Ini CC_suket PDM. Formatnya seperti itu nanti. Bla 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 bahwa saya memang hilang atau apa, nanti yang bertanda tangan di bawah ini bahwa itu benar semua. Nanti bisa dilihat. Jadi ini ya, teman-teman semua, update data mandiri ini prinsipnya tadi, karena waktunya singkat, dan BKN saat ini fokus ke yang data terakhir, ini utamanya hanya satu data terakhir untuk ini. Semuanya ada profil, pangkat golongan, pendidikan, jabatan, CPNS, dan lain-lainnya. Yang boleh lebih dari satu data, ini hanya riwayat SKP, kemudian riwayat keluarga, dan CLTN. Jadi nanti kalau teman-teman itu modelnya ini masih merah. Kalau nanti sudah
nguploadkan nanti hijau. Nanti berikutnya, nanti sosialisasi berikutnya moga-moga nanti kita ketemu lagi untuk lebih teknis. Yang utama teman-teman saat ini adalah bagaimana nanti tanggal 31 Agustus ini semua keaktifasi. Nanti mohon di Taufik mungkin nanti bisa disampaikan yang sudah aktivasi seperti apa. Walaupun datanya yang kita punya, jadi kita sudah berusaha dari MySAPK ini kita minta kontak, datanya tidak real time ya. Terus kita masukkan ke SIP ASN kita. Jadi, dan terus di SIP ASN ini nanti teman-teman kan bisa melihat kemarin. Makanya kemarin kalau ada trouble ketika, loh, Pak saya sudah aktivasi kok di SIP ASN kok masih tulisannya belum aktivasi. Ya, memang karena di SIP ASN itu mengambil data yang memang kita nunggu dari kantrek. Kalau kanteknya tidak real time, ya memang mungkin kalau kita ngambil narik datanya BKN-nya tadi malam misalnya. Nah, teman-teman aktivasi hari ini. Kami ngupload per tanggal 25. Ya, pada tanggal 25-nya jam 1. Teman-teman baru aktivasinya sekarang datanya berbeda di SIP ASN. Tidak masalah. Jadi abaikan jika memang sudah aktivasi. Tapi itu membantu teman-teman tahu, oh, ya, harus aktivasi. Seperti mana. Nanti ada rekapnya kayaknya. Nanti akan disampaikan. Oke. Dan kira-kira mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon bantuan teman-teman semua untuk mengingatkan kembali kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya. Bagi yang belum aktivasi, agar segera aktivasi. Terus kemudian kedua, segera menyiapkan dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan tadi. Ketika dokumen asli memang sampai terakhir ini, maksudnya itu pilihan terakhir tidak ketemu, ya tadi ada pilihan untuk bila hilang atau fotokopi legalisir tadi. Itu mungkin di topik waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas materi yang disampaikan. Yang perlu kita catat kembali adalah aktivasi akun MySAPK ini kita ada di 70%. Dan kenapa kita harus aktivasi? Karena aktivasi ini adalah langkah awal untuk kita bisa melakukan pemutakhiran data mandiri, yaitu PDM ASN di bulan September sampai Oktober. Nah, sampai kalau misal sebelum sampai aktivasi MySAPK dan kemudian tidak bisa PDM ASN, ya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Badan, maka layanan pengelolaan kepegawaian akan dinonaktifkan untuk ASN tersebut. Sekali lagi terima kasih dan aplaus bagi Bapak Kepala Bidang atas penjelasan dan materi yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin pengelola kepegawaian, kami yang terkait dengan YouTube ataupun link YouTube yang mohon maaf juga dengan data teknis nanti akan kami uploadkan ke YouTube segera setelah acara ini selesai. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke ASN di lingkungannya masing-masing setelah acara ini berakhir. Dan menyambung materi dari Bapak Kepala Bidang terkait dengan aktivasi akun MySAPK akan kami sampaikan juga rekapitulasi per instansi yang sudah dan belum melakukan aktivasi MySAPK. Jadi ini Bapak Ibu bisa dibersani semua. Perlu kami ingat juga bahwa data ini kita ambil dari BKN maupun dari Kantek per tanggal 23 Agustus 2021 sehingga ini data ini belum secara itunya belum real time ya. Kita ambil data ini baru di hari Senin.
Jadi sekda semisal total pegawainya 139 yang belum ternyata lebih dari separuh, mohon dari sekda bisa ditekankan kepada ASN-nya. Kemudian di Seduan ada sedikit yang belum memang. Kemudian dari distrik, alhamdulillah ini separuh sudah aktivasi. Terima kasih juga untuk pengelola kepegawaian baik di Korwil maupun SMP yang sudah menyampaikan ke ASN-nya masing-masing, sudah ditekankan kepada ASN-nya masing-masing. Kemudian di Spora ada dinas sosial, nanti kan data ini akan kita sampaikan termasuk di link sosial link materi kali ini nanti. Dan plus juga terima kasih sekali untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo yang 0 belum aktivasi. Jadi semuanya sudah melakukan aktivasi. Plus sekali lagi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian hampir ada satu yang di penduduk capil kurang satu yang belum aktivasi. Kemudian dinas besar ini Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga ini hampir sudah separuh yang sudah aktivasi. Dan yang ternyata yang masih di bawah separuh itu ada dari kebanyakan dari kecamatan. Kecamatan ya ini Kecamatan Kelambu, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Gayer itu masih di bawah 50%. Mohon sekali lagi untuk ditekankan ke ASN-nya masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang belum aktivasi. Nah, itu yang kita akan sampaikan nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat ASN yang belum aktivasi bisa login ke SIP ASN. Login ke SIP ASN sebagai admin OPD Bapak Ibu semua. Nah, coba saya share screen dulu. Saya masuk sebagai admin PKD ya. Kemudian kita masuk di personal, kemudian di rekap aktivasi MIAS APK. Nah, di rekap aktivasi MIAS APK kita bisa lihat siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum. Kita coba yang di Dinas Komunikasi atau Dinas Sekretariat saja. Nah, ini di sini muncul daftar nominatifnya, siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum. Nah, ini yang nanti bisa untuk ditekankan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melakukan aktivasi MIAS APK. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dengan bisa coba untuk login di SIP ASN, kemudian usernya sebagai admin OPD, baik dari Korwil maupun SMP maupun Puskesmas juga bisa melihat daftar daftar nama ASN yang belum dan sudah aktivasi MIAS APK. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan aktivasi MIAS APK ini. Dan semoga sampai akhir Agustus nanti kita bisa mencapai di 100%. Amin. Lanjut ke
lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya, yang akan dipandu oleh Mas Fiska. Monggo Mas Fiska. Oke. Mohon izin, Taufik, Pak Agung. Untuk sesi tanya jawab ini dimulai dari chat ya. Kita buka dari chat dulu Mas, nanti setelah chat nanti bisa langsung bertanya jawab melalui forum ini. Ini Pak Taufik tanya, di SIP ASN ada nomor bertarung, ambilnya di mana ya? Ini Taufik. Oke, dihimpun tiga penanya, tiga pertanyaan, nanti kita jawab satu persatu. Mungkin dari di sub itu juga ada pertanyaan itu. Nah, Niki, mohon izin menanyakan, kalau sudah ada SAPK, bagaimana dengan e-file dan SIMPAK? Apakah masih dilanjutkan? Ya. Dari BPBD Grobogan. Terus Puskesmas Gubuk 1, apabila nanti setelah tanggal 31 akan buka lupa password yang baru, solusi bagaimana? Baik, sesi tanya jawab ini 3 pertanyaan. Pertama ada dari Puskesmas Wirosari, nomor bertarung ya. Nomor bertarung ini ambilnya di mana ya? Terima kasih. Nah itu yang bertarung itu dari bidang pembinaan ya. Mungkin nanti kan kami koordinasikan. Nomor bertarung ini soalnya hal yang baru juga. Karena hal yang baru ini mungkin kita koordinasikan dulu di bidang pembinaan. Dan kita fokuskan dulu ke dokumen-dokumen yang di PDM ASN yang paling penting dulu ya. Dari SK yang sudah dijelaskan tadi Bang Abid, ada SK CPNS, SK jabatan, itu yang perlu kita fokuskan dulu untuk diupdate atau diupload di PDM ASN nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sudah ada SAPK, bagaimana dengan EVA dan SIMPAK gitu ya? Nah, kalau untuk SAPK ini, itu kan pelayanan kepegawaian yang bersifat nasional, gitu. Jadi ini pelayanan kepegawaian yang bersifat nasional seperti kenaikan pangkat, kemudian pengadaan, kemudian ada pensiun juga, itu kan juga dari SAPK. Itu makanya dari itu pusat menggunakan SAPK, dan sampai saat ini pusat juga tidak memberikan akses ataupun aplikasi ataupun layanan kepegawaian yang bersifat di daerah semacam semisal KGB ataupun usulan jabatan fungsional ataupun mutasi antar dalam OPD, misal dari puskesmas ke puskesmas A ke puskesmas B, kemudian dari SD Korwil A ke SD Korwil B, itu kan secara di SAPK belum membuka pelayanan tersebut. Makanya daripada itu, e-file dan SIP ASN ataupun SIMPAK masih kita gunakan sampai saat ini untuk pelayanan yang bersifat belum diakomodir oleh SAPK. Kemudian apakah setelah 31 Agustus tidak bisa aktivasi? Pada prinsipnya kita kenapa kita kejar ASN di Kabupaten Grobogan agar bisa aktivasi sebelum 31 Agustus, karena untuk setelah 31 Agustus kita bisa mempersiapkan mempersiapkan dokumen-dokumen yang kita harus upload di
bulan September nanti. Jadi sifatnya bukan berarti setelah 31 Agustus akan ditutup, cuman untuk memberikan kesempatan bagi ASN bisa setidaknya bernafas, tidak berlari maupun tidak berlari, tapi secara bertahap untuk bisa aktivasi dan melakukan PDM ASN secara teratur. Mungkin itu. Izin bertanya Pak, beberapa ASN belum berhasil input data dengan keterangan input belum valid. Itu disebabkan oleh apa, nggih? Ini dari Korwil Bidang Pendidikan. Mohon izin, yang dimaksud input data belum valid itu data untuk PDM atau untuk aktivasi, nggih? Kalau misalkan untuk aktivasi, yang terpenting itu email aktif dan bisa diakses, karena nanti ketika kita sudah lupa password, nomor token akan dikirimkan ke email. Oke. Ketika sudah memasukkan nomor token, baru bisa aktif dan login kembali. Seperti itu. Terus untuk mengakses SIP ASN kok muter-muter terus alias lemot, mungkin jaringan, nggih. Jadi ini dari Inspektorat. Untuk yang CPNS belum ada nomor taspen, jadi tidak bisa nyimpan perubahan data di profil. Bagaimana, J? Kalau untuk kasus seperti ini, Pak Taufik? Ini yang misal CPNS yang ini maksudnya di SIP ASN atau maksudnya di MySAPK ya? Maksudnya di MySAPK mungkin ya? Mungkin SAPK. Ya, mungkin dari kalau di MySAPK, misal belum bisa nyimpan, apakah kendalanya hanya itu toh atau bagaimana? Bisa dikasih strip ataupun ya kalau enggak punya nomor, belum punya atau nomor taspen bisa di strip, dikasih tanda strip itu. Mungkin coba aja seperti itu, apakah bisa menyimpan atau tidak. Soalnya yang kami tahu untuk update atau pemutahiran data mandiri ini kan baru bulan September. Jadi ini mungkin hanya untuk profilnya saja yang bisa diubah. Dan mungkin juga pas waktu pada bulan September nanti secara 100% mungkin secara luas bisa diakses semuanya gitu. Termasuk juga di nomor taspen. Mungkin seperti itu, J. Terus ada dari Puskesmas ini, Tawangharjo. Itu untuk ASN yang pensiun tahun 2022 dan sudah mengumpulkan berkas, apakah harus update MySAPK? Untuk seperti ini bagaimana, Pak Taufik? Ya. Ini yang juga ditanyakan oleh tadi kayaknya ada yang tanya seperti itu dari Disub katanya. Nah, kaitan tersebut, siapa yang harus aktivasi akun MySAPK dan siapa yang harus melakukan PDM ASN, kan gitu. Jadi pada intinya, pada prinsipnya yang sudah kita sampaikan di surat, pada suratnya itu kan ASN yang sudah memasuki masa persiapan pensiun ataupun yang sudah mengajukan pensiun itu tidak perlu melakukan aktivasi MySAPK. Nah, itu yang aktivasi. Kemudian kalau PDM ASN-nya ya sama, PDM ASN-nya juga yang memasuki masa persiapan pensiun nggak usah melakukan PDM ASN. Dan tambahan juga Bapak Ibu, kita juga sudah tanyakan ke BKN Kanrek juga apakah yang pensiun tahun 2022 bulan misalnya ini kan udah bulan September Agustus,
Agustus 2022 ataupun yang setelahnya itu apakah harus melakukan pemutakhiran data mandiri. Nah, dari jawaban dari Kanrek adalah yang tidak melakukan PDM ataupun yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri ini adalah ASN yang memasuki masa persiapan pensiun dan ASN yang pensiun di tahun 2022. Itu Mas. Jadi semisal ini sebagai contoh, semisal saya si A pensiun di September 2022. Nah, itu lebih baik diaktifasi dulu MySAPK-nya, aktifasi aja MySAPK-nya, tapi setelah dibuka pemutakhiran data mandiri, ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Itu sudah kebijakan dari pusat seperti itu. Itu Mas Rizka. Oke, Pak Taufik. Ini ada dari SMPN 2 Tawangharjo. Ada titipan pertanyaan dari OPD tetangga. PTT non ASN itu siapa? Itu Pak Taufik. Ya, PTT non ASN. Nggak ada itu Mas, PPT non ASN di Grobogan. Itu pejabat pimpinan tinggi non ASN itu adanya di kementerian, di pusat. Ada yang memang langsung istilahnya itu, tapi ikut harus masuk ke datanya BKN. Jadi adanya di kementerian atau di pusat PPT non ASN itu. Oke. Ini mau diambil berapa pertanyaan lagi Pak Taufik yang di chat? Dari SMPN 3 Keradenan ini Mas mungkin bisa menjawab pertanyaan kaitan di aktivasi MySAPK. Kendala-kendala selama ini kan seperti itu. SMP 3 Keradenan ini Pak. Ya. Izin bertanya, untuk mengubah email yang tersimpan di MySAPK, bagaimana Mas Taufik? Mau login tidak bisa karena emailnya di MySAPK pakai Yahoo, sedangkan di SIMEK pakai Gmail. Jadi tidak sinkron. Mohon penjelasan. Nah itu ya, terima kasih. Itu yang kendala yang selama ini sering terjadi ya seperti itu. Ketika lupa password di MySAPK, kemudian dimasukkan NIP-nya, kemudian emailnya ternyata dilanjutkan, misalnya kemudian muncul pesan email Anda salah, silakan hubungi BKP di BKP SDM instansi tersebut. Nah itu selama ini kita kan sudah di surat juga sudah disebutkan dan dicantumkan tata cara untuk aktivasi MySAPK. Ketika perbedaan email ini terjadi, email aktif sekarang apa? Mohon dimasukkan ke bit.ly yang ada di surat. Nah, ketika sudah dimasukkan bit.ly ketika dimasukkan email aktifnya di bit.ly, mohon untuk ditunggu 1 x 24 jam untuk kembali dilakukan lupa password atau aktivasi MySAPK. Banyak sekali yang terjadi ketika sudah isi bit.ly, mereka hanya menunggu dan tidak melakukan lupa password lagi atau melakukan aktivasi kembali. Hanya menunggu dikiranya tokennya masuk di aktivasi tokennya masuk ketika sudah isi bit.ly. Nah itu harusnya mohon untuk disampaikan kembali ke ASN-nya. Misal sudah mengisi bit.ly, mohon ditunggu 1 x 24 jam untuk dilakukan kembali lupa password menggunakan NIK, menggunakan email aktif yang sudah diisikan di bit.ly. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Sudah mengisi bit.ly Pak, sudah mengisi bit.ly Mas, tapi kok masih tidak bisa. Nah itu kan jadi pertanyaan juga. Kita sudah updatekan email yang di bit.ly, ternyata kita cross check, mohon
untuk di screenshotkan atau difotokan. Ternyata emailnya yang dimasukkan di Bitly salah ketik atau apa, nggak tahu juga. Misal @gmail.com ternyata @gmail.com, nggak ada L-nya misalnya. Atau enggak ada titiknya atau underscore-nya itu misal Taufik underscore 9. Ternyata Taufik yang digunakan adalah tanpa ada underscore. Nah, itu seperti itu yang sering terjadi. Mohon maka daripada itu untuk cross check kembali, pastikan data yang dimasukkan ke Bitly sudah benar. Jadi itu intinya adalah ketika emailnya beda, silahkan isi Bitly. Setelah isi Bitly ditunggu 1 kali 24 jam, kemudian aktivasi kembali. Kebanyakan itu udah mengisi Bitly, Mas. Ini kok masih belum aktif ya. Padahal kan Bitly itu digunakan untuk apabila emailnya tidak sama gitu Pak Taufik. Maka dari itu ketika sampun isi Bitly, tunggu dulu 1 kali 24 jam. Setelah itu besok coba lagi login, lupa password, dan dimasukkan email yang kemarin dimasukkan di Bitly. Setelah itu nanti akan bisa dikirim nomor token melalui email, langsung aktivasi kembali. Jadi Bitly itu bukan serta merta langsung aktif, gitu. Itu. Ini mau dilanjut di pertanyaan yang chat atau langsung, Pak Taufik? Monggo, bisa dilanjut yang ada pertanyaan langsung dari forumnya ini. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui forum niki, bisa di-unmute, maaf. Tadi kayaknya di sub acung tangan tadi. Kerajinan 1, Pak. Oke. Iya, tapi sudah dijawab. Ya, kerajinan 1. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Ini agak melenceng Pak, tapi di SIPP ASN Pak, mau tanya. Untuk tadi yang diterangkan, untuk pengisian SKP itu 2 tahun terakhir. Itu tahun 2020-21 atau 19 sampai 20 yang dimasukkan dalam SKP SIPP. Kan 2 tahun terakhir ya. Kemudian yang kedua, ada ASN itu dalam upload data top terus itu di situ menyatakan akte kematian. Tapi kalau dia tidak punya akte kematian, tapi punyanya surat keterangan kematian, apakah bisa diupload atau harus si bersangkutan harus buat akte kematian? Yang kedua, kemudian yang ketiga, untuk yang BT, bebas tugas, ada saya, di Puskesmas saya ada, apakah juga harus update SIPP juga, gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Untuk menjawab yang pertanyaan nomor 1 tadi, mungkin dari Mas Fadul, monggo. Oke, Mas Firiska. Untuk pengisian SKP 2 tahun terakhir itu maksudnya untuk tahun 2020 dan 2019 karena 2021 ini belum sampai akhir bulan ya. Belum sampai akhir tahun. Mungkin itu yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua tadi tentang akte kematian, Pak. Mungkin Pak Taufik bisa bantu menjawab. Baik, Mas Fadul, Mas Rizka. Terkait dengan akte kematian, ini kan kalau saya sebagai kepala kepegawaian untuk surat kematian, secara aturan dan secara regulasi di kependudukan, ya ini bicara kependudukan, itu memang harusnya surat keterangan kematian itu untuk digunakan
jadi dasar sebagai akta kematian, Bapak. Gitu, akta kematian itu jadi sebagai apa namanya, sebuah apa namanya, surat akta kematian itu kan sudah menjadi legalitas. Legalitasnya. Jadi kalau kami sarankan ya Pak, kami sarankan lebih baik surat akta kematian itu mau digunakan menjadi sebagai akta kematian. Diusulkan sebagai di kependudukan dijadikan akta kematian, Pak. Berarti jadi secara legalitas ada gitu. Intinya berarti diwajibkan harus akte gitu ya. Iya. Oke Pak Taufik, terima kasih. Kemudian untuk yang jawaban ketiga Pak Taufik, untuk yang BT, bebas tugas, apakah perlu update SIPP? Pada prinsipnya Pak, ya. Yang bebas tugas, itu selama dia bisa login dan akses My SAPK ataupun SIP ASN, jadi pada prinsipnya sama Pak, di My SAPK maupun di SIP ASN, ketika dia sudah bebas tugas ataupun cuti di luar tanggungan negara, itu harus update ataupun harus memutakhirkan datanya dia sendiri, Pak. Tadi kan di awal hanya mengaktifkan My SAPK. Yeah. Tapi kan tidak update di SIPP. Soalnya di SIPP itu harus mengupload semua scan data yang asli. Apakah perlu gitu loh? Tadi yang dikatakan yang mau pensiun hanya sebatas aktivasi My SAPK, tidak mengisi. Itu Pak Taufik, monggo. Izin menambahkan. Ya, mungkin ini yang dimaksud BBT itu bebas tugas. Jadi kalau udah bebas tugas berarti sudah menjelang pensiun. Mungkin nanti hampir sama kayak mau pensiun ini, PT, MPP dan lain-lain. Kalau PT dan MPP prinsipnya dia tidak wajib untuk update semuanya karena memang sudah menjelang kan gitu. Sudah menjelang untuk masa purna, jadi memang bebas tugas. Gitu Pak. Karena BT itu bagi teman-teman kadang juga istilah baru karena memang kita bidang data itu kadang data kan data secara umum gitu, tapi kadang secara istilah di pegawaian yang lain kan banyak sekali. Itu. Itu untuk jadi nanti mohon dibedakan. Jadi sebenarnya ini kan sama antara SIP ASN dan My SAPK itu tujuannya sebenarnya sama. Di My SAPK hanya satu dokumen, di SIP ASN itu kita semua dokumen untuk diupload. Karena tujuannya apa? Kalau My SAPK itu datanya memang milik pusat. Kadang kita mau akses apapun keterbatasannya banyak. Fasilitasnya juga hanya masih untuk tertentu. Kalau SIP ASN, mau nggak mau kami harus mengembangkan sendiri Pak di kabupaten. Jadi ini bukan miliknya BKPPD atau miliknya siapa, tapi milik Pemkab gitu. Jadi untuk kita sendiri SIP ASN ini untuk pelayanan-pelayanan internal yang nantinya perantara sementara di pusat atau di BKN ini belum punya aplikasi yang terintegrasi. Nantinya kalau memang sudah terintegrasi secara penuh, lama-kelamaan ini SIP ASN kalau memang sudah penuh ya nanti mungkin kita lepas. Tapi kayaknya yang di internal, contoh misalnya mutasi antar dalam pegawai nggak akan diurusi oleh pusat. Kemudian usul fungsional, jabatan fungsional juga nggak akan diurusi pusat. SKP nanti ke depan kita juga ada, cuti juga belum ada di aplikasi pusat. Ini yang nanti akan dikembangkan di SIP ASN sehingga harapannya nanti SIP ASN jalan, My SAPK juga jalan. My SAPK karena program nasional, jadi kebutuhan yang nasional tetap jalan. Yang di SIP ASN sambil bergerak kita bersama
Nantinya akan kita update untuk menu-menu baru, termasuk ini ada tadi kebutuhan kemarin diminta untuk SKP 2 tahun, itu karena di pusat juga belum terintegrasi ELAKI-nya, kita harus mengisi. Nah, harapannya MySAPK ini yang nanti bertahap akan mengisi untuk semuanya. Sambil jalan itu, makanya SIP ASN juga mohon dilengkapi yang utama, data utama dulu, yang penting nanti sebenarnya kalau teman-teman punya data di SIP ASN, dokumen aslinya, nanti ketika mau PDM enak, datanya kan sama, tinggal ambil, download, uploadkan ke sana, beres. Loh, jadi sebenarnya SIP ASN itu bisa buat trial teman-teman untuk menguploadkan karena konsepnya hampir sama. Kayaknya gitu ya, Dik Taufik ya? Ya Pak, betul Pak. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lain Ya, lagi. mungkin ada pertanyaan kembali yang lain mungkin. Dari SMP 1 ngubuk, Pak. Halo. Oke, monggo. Terima kasih. Ini mau ini dari SMP 1 ngubuk mau tanya, Pak. Yang pertama yaitu untuk pengisian SIMBOX itu kan ada apa itu kalau SKP sudah jelas 2 tahun. Kalau untuk yang PAK itu diisi mulai tahun berapa nih, Pak? Halo? Yang kedua, untuk MySat itu kan kita sudah apa itu untuk merubah password. Nah itu sudah ada token. Token sudah sudah diisikan. Tapi kalau data itu invalid, itu yang harus apa itu untuk tindak lanjutnya gimana itu, Pak? Terima kasih. Oke, Pak Taufik, untuk pertanyaan dari Ibu tadi nomor 1 bisa dijawab. Oke, saya tanya di SIP ASN, apakah PAK ini di-upload di SIP ASN mulai kapan? Kita kemarin sudah sosialisasikan ini di beberapa tempat gitu ya, secara Zoom maupun secara langsung. Di Korwil juga pernah ada undangan. Jadi pada prinsipnya PAK ini adalah yang di-upload atau yang diinputkan adalah yang tahun awal dari dia menduduki jabatan fungsional tersebut. Sebagai contoh, fungsional dia itu pengangkatan pertamanya dia adalah di tahun 2015. Kemudian, nah untuk pengangkatan di jenjang muda itu kan berarti dia dari 2016 kalau nggak salah ya, nanti sampai dia tahun terakhir untuk di jenjang terakhirnya dia apa, gitu Bu. Jadi tidak dari awal, tapi misal dari jenjang terakhirnya dia apa. Misal ini sudah jenjang madya, sudah mentok di jenjang madya misalnya. Jadi ya waktu di jenjang mudanya tahun kapan, kemudian sampai di madyanya itu dimasukkan, Bu. Jadi gini Pak, untuk misal di tempat itu ada kenaikan pangkat 1 Oktober 2008. Sampai sekarang dia pegawai yang tersebut belum pernah mengajukan kenaikan pangkat. Nah itu padahal punya PAK dari awal itu empase, ada PAK tahunan 2015 sampai sekarang 2020. Nah itu yang diupload itu yang mana Pak? Sampai sekarang belum mengajukan usul kenaikan pangkat mulai tahun 2008 sampai 2020. Oh izin Bu, dia jenjangnya apa sekarang? Itu sekarang kan golongan 4A. 1 Oktober 2008. Dan sampai sekarang itu kan sudah 13 tahun belum mengajukan kenaikan pangkat. Masih 4A. Padahal itu PAK mulai dari impasing sampai sekarang PAK tahunan itu kan ada 7 atau 8 ya itu. Lah itu yang kita masukkan mulai dari tahun berapa nih? Mungkin Pak Agung bisa menambahi Pak.
Pada prinsipnya, ini SIP ASN ini untuk membantu dari teman-teman semua atau sebagai penyimpanan arsip digital dari dokumen teman-teman semua. Jadi kalau di sini itu tidak ada istilahnya gini, yang nantinya diwajibkan itu intinya tadi yang seperti disampaikan di topik. Jadi ketika nanti untuk ke depan nanti kan usul fungsional juga melalui ini. Jadi ketika mau nanti usul fungsional, misalnya dia 3D, kemudian mau usul madya, berarti 3D-nya sejak PAK 3D itu kapan? Itu seperti itu. Tapi kalau ini misalnya tadi 2008, dia memang 4A dan sampai sekarang belum pernah naik pangkat, itu beda, bro. Itu haknya yang bersangkutan. Mau menguploadkan monggo, karena sebagai sarana penyimpanan digital. Jadi kan karena yang bersangkutan ini kan kapan mau naik pangkatnya? Ini kan kami tunggu ini, makanya dari 2008 sampai itu kan masih panjang lah. Kalau nanti pun mau naik pangkat, lah ini tetap kan yang diminta kan semua. Kalau sampai mau naik pangkat 4B, nanti kan pasti diminta PAK mulai dari tahun 2008 sampai 2021. Nah, kalau kepingin punya arsip digitalnya, tadi sekalian di scan, diarsipkan. Itu kalau memang yang bersangkutan masih panjang masa tugasnya dan sebentar lagi adalah mau kenaikan pangkat. Karena nanti kenaikan pangkat itu setelah nanti masuk, kalau ini belum tahun depan belum dijalankan oleh BKN, nanti akan kami aksi aplikasi bentara di SIP ASN, sehingga dokumen yang di-upload di SIP ASN ini nanti, ini juga nanti kami olah, convert file name-nya, terus kami kirim ke BKN. Karena BKN semua kan sekarang mintanya juga file digital. Kan sama, Bu, prinsipnya kan sama. Jadi kalau dia mau naik pangkat, ya di-upload ke KP. Itu, sejak terakhir dia naik pangkat atau naik jabatan. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap, J? Bu Munsena, sudah jelas? Itu di Iya, Pak. Mungkin satu sesi lagi mungkin. Ada 3 penyanyi mungkin. Besar. Monggo yang mau bertanya. Untuk ini saya sisipkan satu pertanyaan dari Puskesmas Wirosati 2. Untuk file yang diupload di SAPK, kapasitas berapa KB, Pak? Terima kasih. Untuk kapasitas file itu 1 MB maksimal. Dan PDF. Format PDF. Monggo yang mau bertanya. Pak, mau tanya, Pak. Monggo. Dari SMP 1 grup. Halo. Mau tanya, Pak, dari SMP 1 Grobogan. Monggo. Untuk ini ada kendala satu, Pak. Namanya Bu Sri Gijanti. Tapi di dalam SIP ASN Sri Giyanti itu saya gimana, Pak? Pak. Untuk perbedaan nama berarti Nggih, Pak. Saya harus ke BKD atau gimana? Monggo Pak Taufik dijawab. Iya, Pak, kaitan perbedaan nama, ini sebenarnya kita harus runtut dari awal ya. Turun dari awal, dia SKCPNS-nya namanya siapa? Sri Gijanti. Sri Gijanti. Tapi dalam SIP di mana Sri, itu? Di mana? SMP 1 Grobogan. Enggak, maksudnya di atas nama Sri Gijanti. Itu di dokumen apa, Pak? Ya, nanti gini, Pak, besok atau saya insya Allah ke BKD saja, Pak. Yun sewu, saya minta berkasnya semua. Kalau mau betul kan harus dasarnya apa, ini.
terus nanti kan saya konfirmasi ke BKD saja, Pak. Nggih, maksudnya gini Pak, maksudnya di SIP ASN kan mungkin ada kesalahan sistem, mungkin ada kesalahan sistem atas namanya beda karena kesalahan sistem. Tapi ketika apa namanya di dokumen atau dokumen jenengan, dokumen apa itu SKTPNS atau SKKP dan lain-lain itu sudah benar, berarti ada kesalahan di sistem kita, Pak. Oh, nggih. Gitu. Nggih, Pak. Nah, kalau memang di dokumennya memang ada kesalahan nama, maka monggo jenengan ke sini. Monggo jenengan ke sini, kita coba untuk fasilitasi perubahan nama atau perbedaan nama itu. Kalau hanya kesalahan sistem, kita bisa ganti langsung, Pak. Sistem lokalan kita, Pak. Maksudnya. Nggih, Pak. Siap, Pak. Matur suwun, Pak. Siap. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa berapa pertanyaan lagi, Pak Taufik? Bisa berapa pertanyaan lagi, J? Monggo yang mau bertanya. Mungkin ini Mas ada pertanyaan di chat. Maaf Pak, izin bertanya apakah tidak bisa aplikasi MySAPK ambil atau nge-link data ke karena datanya isinya sama. Nggih, Bapak Ibu, mohon maaf mohon maaf sekali karena aplikasi MySAPK ini langsung dari pusat. Kita sudah bersurat, kita sudah berkoordinasi juga. Apakah bisa nge-link ataupun bisa mengambil data ataupun secara aplikasi itu dia bisa langsung terkoneksi secara warehouse ataupun secara web service, itu kita sudah mengasurkan, tapi dari sana dari MySAPK untuk sementara upload dulu di MySAPK. Jadi belum bisa untuk difasilitasi untuk bisa masuk atau bisa ambil data dari SIP ASN. Ya, terima kasih Pak Taufik. Monggo yang mau bertanya lagi, mungkin 2 pertanyaan sih Pak. Ya. Kecamatan Godong, Mas Taufik. Kecamatan Godong terkait dengan saya sudah usulkan hidup maupun Jafri ke teman BKWGD. Ada SN Kecamatan Godong yang sudah mutasi ke Kecamatan Sidoarjo atas nama Wiwi Surastia. Data di SIP ASN masih di Kecamatan Godong, mohon koreksi. Nggih, Pak. Nggih, Pak, nanti kita akan cross check kembali setelah ini, setelah Zoom berakhir. Kita cek atas nama Wiwi Sulastirin ini apakah memang sudah pindah di Kecamatan Budi ya, Kecamatan ini dia sudah pindah di Kecamatan Megawanu, Pak. Jadi mohon dicek kembali. Soalnya kemarin sudah kita eksekusi ini. Kemudian dari SMPN 2 Tegawanu mohon izin tanya untuk PNS yang purna per tanggal 1 Oktober 2021 apakah harus input data di PSKKN? Ya tentu tidak, karena mau pensiun juga, masa persiapan pensiun. Jadi pada prinsipnya yang purna di tahun 2021 dan 2022 ini tidak perlu aktivasi MySAPK. Ini ada dari bagian administrasi pembangunan. Izin tanya, di akun MySAPK untuk informasi email pribadi itu berbeda dengan email yang kami gunakan untuk login. Dan di fasilitas edit terkunci atau tidak bisa diedit. Ya, itu yang apa, makanya dari masih kendala di kita karena belum dibuka, Mas. Belum dibuka, Bapak Ibu.
untuk pemutakhiran data mandiri secara komplit, secara full. Nanti setelah bulan September ini mungkin semuanya akan dibuka dan untuk bisa dilakukan perubahan data ASN tersebut. Jadi mungkin ini masih prosesnya masih aktivasi. Temanya kita masih di aktivasi MySAP. Dan ini terakhir, mungkin terakhir Mas Rizka. Iya, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya langsung di forum niki nggih. Mungkin satu pertanyaan dari chat. Terkait dengan ini ada banyak pertanyaan terakhir ini, ada banyak sekali pertanyaan, jumlah pegawainya kok beda, jumlah ada ASN yang belum masuk di daftarnya OPD, itu nanti dengan komunikasi ke PIC masing-masing ya. Untuk di data siapa saja yang belum masuk siapa saja. Bisa langsung ditanyakan di forum SIP ASN atau langsung japri di kontak person yang ada di surat. Atau izin menambahkan sedikit mengenai rekapitulasi aktivasi MySAPK. Siap. Saya izin share. Apakah Bapak Ibu sudah tampil untuk tampilan share-nya? Namun, Mas. Di sini saya mencontohkan di BKPPD yang belum aktivasi itu masih ada beberapa. Nah, jadi Bapak Ibu pengelola kepegawaian nanti untuk memudahkan kami cantumkan nomor HP, jadi bisa langsung menghubungi yang bersangkutan, yang rekan-rekan yang belum aktivasi MySAPK, bisa langsung diklik di sini, nanti akan sinkron ke WhatsApp. Terus kemudian di sini juga ada formatnya langsung. Di sini ada Ibu Rumini yang belum melakukan aktivasi. Ini data per tanggal 23 Agustus, karena data yang kami tampilkan tidak real time. Apabila yang rekan-rekan ASN yang belum aktivasi sudah bisa melakukan login, ya untuk pesan ini nanti bisa diabaikan saja. Ini langsung bisa kita klik kirim. Jadi nanti di sini diharapkan rekan-rekan pengelola kepegawaian bisa lebih mudah dalam berkoordinasi dengan rekan-rekan ASN yang lain yang belum melakukan aktivasi. Mungkin itu Pak Taufik. Ya Mas, matur suwun atas penambahan fiturnya. Jadi, Mas Fadul, bisa langsung WA Mas Fat ya? Bisa Pak, sudah di-upload. Oke, jadi itu luar biasa fitur yang kita tambahkan ya. Jadi sebenarnya di luar MySAPK, karena ini SIP ASN sendiri salah satu tujuannya tadi. SIP ASN adalah membackup yang MySAPK ini belum berjalan 100%. Teman-teman, bagi yang tadi belum, mohon ya segera diaktifasi. Datanya bisa diambil dari SIP ASN terus rekap MySAPK. Cuma memang data itu yang yang perlu menjadi perhatian. Data itu kadang tidak real time. Jadi bisa jadi hari ini sudah aktivasi, besok di situ tulisannya SIP ASN masih munculnya belum aktivasi. Tapi kalau intinya kalau memang sudah aktivasi, ya APK. Tapi kalau memang belum, ini fitur-fitur ini monggo dicoba. Kalau nomor teleponnya kok di SIP ASN belum ada, ya lebih bagus malah ditambahkan. Nanti jadi sewaktu-waktu ketika ada menu-menu yang lain, nanti kita akan tingkatkan terus. Ini kan bisa melalui WA. Kira-kira seperti itu.
Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, J. Mungkin kita cukupkan Mas, karena jam Oke. sudah mau asar juga. Kita cukupkan hari ini ya pertemuan sosialisasi aktivasi Nasdaq ini, dan mohon izin juga menyampaikan ke teman-teman ASN yang nanti untuk acara sosialisasi ini bisa dilihat di YouTube setelah acara selesai. Nanti kita akan uploadkan di YouTube-nya. Begitu Bapak Ibu, apabila ada kesalahan dan kesalahan perkataan maupun ucapan kami yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak Topik. Salam sih Pak. Mawan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawan nih. Oke.
pada siang hari ini banyak manfaatnya, kurang lebih yang mohon maaf. Zoom akan kami tutup dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Kita end.